Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan dalam perkumpulan kita ini. Ini malam kita mengenang daripada wafatnya ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jandan. Beliau meninggalnya hari Jumat jam 5 sore, Sa'ah Fatimiyah, hari Jumat terakhir bulan Rabi'ul Tsani. Kemarin malam Jumat lalu kan kita bilang bahwasanya bulan Rabi'ul Tsani ini banyak orang-orang besar yang kita cintai yang meninggal dunia. Itu tanggal 4 atau 5 Rabi'ul Tsani wafatnya guru kami Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Masyhur. Ya, tanggal 8 wafatnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Tanggal 17 wafatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian tanggal 19 wafatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Tanggal 20 wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setelahnya Habib Ali itu wafatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi wafatnya sebelum Habib Ali, sebelum haulnya Habib Ali. Gitu. Tapi dia bikin haulnya setelah haulnya Habib Ali. Bilang kenapa? Begitu keluarganya bilang, oh, nggak boleh kita ngedahuluin guru, biar haulnya guru dulu, begitu, baru setelahnya kita. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Adab. Hadal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi salah satu murid kesayangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang orang kalau pergi ke Jawa pulang bawa harta, ya, pergi ke Jawa, pergi ke Indonesia menghasilkan harta, jadi saudagar kaya raya. Siapa gerangan, ya, yang seperti Muhammad bin Idrus? Kenapa dia pergi ke Jawa, ya, membawa kewalian, ngeborong kewalian, meraih kewalian besar. Subhanallah, itu kewalian awal-awal daripada al-hal yang beliau dapatkan itu pas lagi di Singapura, di depan kuburannya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Barusan sore sebelum maghrib kita teleponan sama Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Attas. Begitu. Itu biasanya tuh hari Kamis terakhir itu haulnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas di Singapura. Dan beliau juga tetap bikin walaupun dengan keluarga, ya, sedikit, namun tetap beliau laksanakan daripada zikir tersebut, daripada acara tersebut, walaupun sedikit, hanya keluarga saja. Kemudian Sabtunya pun juga bikin kecil-kecilan daripada haulnya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi Singapura. Subhanallah. Ini kebetulan memang Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas wafatnya itu pada hari Kamis terakhir. Ayah kami wafatnya pada hari Jumat terakhir bulan Rabi'ul Tsani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadal Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau ini kalau udah waktu, kan tinggalnya di Indonesia. Kalau sudah waktu rawhah, pengajian mingguan di Sewun yang dilaksanakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Idrus, apa yang dia lakukan? Dia ngadep, ya, ke arah kiblat, ya, ke arah Hadramaut dari Jawa. Dia duduk di jam yang sama, duduk sore hari, begitu, udah dia merenung di situ. Bilang, ya Habib, ngapain? Dia bilang, saya nunggu kiriman dari Sadati, nunggu kiriman, dari acara roha yang dilaksanakan di sana. Saya nunggu kirimannya ke sini. Kalau kita sekarang langsung streaming kan, kalau mereka itu masya Allah streamingnya mereka lain. Alhamdulillah, sebab almar'u min haitsu qalbih, orang dilihat tuh dari di mana hatinya mereka, la min haitsu jasadih, bukan dinilai dari jasadnya mereka. Hadzal Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, salah seorang guru daripada kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, dan guru daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga beliau salah seorang ulama besar, wali besar yang punya jasa besar, ya, mengeluarkan wali-wali besar, ya, diperuntukkan untuk negeri Indonesia ini berkat jasanya beliau. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, begitu juga Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Beliau yang mengeluarkan mereka dari lingkungan khumul mereka untuk muncul ke masyarakat, menyampaikan dakwah dan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga
Itu 17 tuh wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini gurunya Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Dan beliau gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu ditanya Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, bagaimana sifat pamanmu Abdullah bin Husain bin Tahir? Bilang, adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuh ihya wa ziyadah. Pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, dia sudah beres mensucikan dirinya dari sifat-sifat tercela, kemudian menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, dan sifatnya beliau persis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan lebih daripada apa yang ada di situ. Radhiyallahu anhu warḍah. Beliau inilah yang dulu mengatakan, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya enggak pernah ngerjain yang makruh, bahkan bertekad niat untuk ngerjain pekerjaan makruh nggak pernah terlintas di benak saya. Dan beliau juga yang mengatakan, hafidtu a'dha'is sab'ah ma saraftuha illa fit ta'ah. Saya jaga anggota tubuh saya yang 7, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Saya jaga semuanya dan tidak saya gerakkan melainkan dalam hal yang mengandung pahala. Adalah Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu wiridnya setiap hari itu baca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah, Allah, Allah 25.000. Salawat kepada Nabi Muhammad 25.000. Duha baca Quran 10 juz. Witir baca Quran 10 juz. Belum dakwahnya, belum ngajarnya, belum tulisan kitabnya. Majmu'nya beliau yang penuh berkah. Majmu' beliau yang penuh berkah. Dan ibadat beliau yang demikian makmur. Orang kalau mau nulis ibadatnya Abdullah bin Husain bin Tahir itu nggak bakalan mampu, saking banyaknya ibadat dan kegiatan yang beliau lakukan. Radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian juga tanggal 20 wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hadzal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini orang sukses. Suksesnya seseorang tuh dari mana sih dilihat? Suksesnya seseorang tidak dilihat dari pengikutnya banyak, atau hartanya banyak, atau menjadi penguasa. Kagak. Kalau kekuasaan sih Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim pernah ditawarkan, disodorkan, diserahkan oleh Sultan. Sultan datang, ya Habib, nih jabatan saya sebagai presiden saya kasih buat engkau Sultan, seumur hidup, bukan 5 tahun. Dia nggak mau, bilang atau buat anakmu, buat cucu, buat murid. Nggak mau. Lau kanatil imarah tasluh lil hamir la nardhaha li hamirina. Kalau kekuasaan jabatan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak rela dipikul oleh keledai saya, kasih aja yang lain. Begitu. Kenapa? Sebab kita nggak noleh, nggak ngelirik, nggak ada keinginan untuk meraih jabatan tersebut. Kakek kami Al-Faqih Al-Muqaddam mematahkan pedang fitnah, pedang kerusuhan, pedang perebutan kekuasaan, dipatahkan dan memilih jalan ini untuk keturunan mereka. Tadi kan di Qasidah yang disampaikan oleh Syed Muhammad bin Hadar Al-Habsyi, beliau menyebutkan itu Imam Al-Haddad bercerita tentang Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tahama 'anid dunya wa hajara faran ilallah wal ahdath dhatu dirami minal basratil khadra yakhtariqul qura wa yalhiqu aghwaran laha bi'akami ila an atal wadil mubaraka fartada wa madda bihi atnabahu li khiyami. Itu beliau keluar dari Basrah yang subur, yang makmur. Dia dihormatin, kaya raya, dimuliakan, punya masa, punya pengikut, ditinggalkan itu semua. Hingga dia melihat lingkungan kayak begini nggak cocok buat ahlul bait, nggak cocok buat habaib. Kenapa? Membuat mereka jadi besar kepala, membuat mereka jadi sombong. Ini bukan lingkungan yang cocok untuk mendidik anak-anak. Begitu, hingga beliau keluar dari situ, dibawa anak keturunannya, setiap hari istikharah, minta dipilihkan tempat yang terbaik hingga mendapatkan isyarah untuk datang ke lembah Hadramaut. Begitu tiba di lembah Hadramaut tersebut, beliau bawa keturunannya untuk tinggal semuanya di situ, dan beliau hiasi mereka minal birri wat taqwa wa husni syama'ilin. Kiram sajaya ardafat bikirami. Mereka dibekalin keturunannya bukan pakai duit, dibekali keturunannya bukan pakai kekuasaan, dibekali keturunannya bukan pakai pedang, dibekali keturunannya bukan pakai kekuatan politik ataupun kekuatan duniawi, tapi dia bekali keturunannya itu minal bir wat taqwa,
dengan albir, kebaktian, kebaikan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, wa husni syama'il, perangai yang indah, yang santun, yang luhur. Mereka adalah orang-orang yang berbudi pekerti baik, begitu, yang ngebonceng, yang ngikut di dalam gerbong orang-orang yang berbudi pekerti yang baik. Ngikutin langkah mereka selangkah demi selangkah sampai langkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau tersebut, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu punya adik, Al-Imam Muhammad bin Isa. Adiknya beliau adalah seorang gubernur di Basrah. Dia suruh begitu lepas itu jabatan, tinggalkan itu kekuasaan, begitu ikut mencari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu semua, tinggalkan itu semuanya. Enggak pantas buat kita ahlul bait. Hingga hadzal Imam Muhammad bin Isa, dia nurut kepada apa yang diperintahkan oleh saudara beliau. Dia tinggalkan itu kekuasaan, begitu, untuk mengambil warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa warisan ilmu, berupa warisan akhlak, berupa warisan adab. Hingga Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu dikatakan bahwasanya tidak ada di lembah Hadramaut orang yang lebih mulia melebihi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, keponakannya Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau mimpi Rasulullah. Dan saat mimpi Rasulullah, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal radhita bi khurujil muhajir min Basra ila Hadramaut? Apakah engkau ridha, senang, apakah engkau rela, ridha dengan hijrahnya Ahmad Al-Muhajir dari Basrah ke Hadramaut? Maka apa jawabnya Rasulullah dalam mimpinya? Itu Nabi Muhammad mengatakan, raditu wa farihtu bima fariha bihil muhajir. Apa yang membuat muhajir, apa yang membuat Ahmad bin Isa senang, saya ridha dengan apa yang membuat dia ridha. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya Ahmad bin Isa Al-Muhajir tersebut. Wa hakadha. Hadzal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu di dalam kesuksesan beliau di dalam dakwah, tahu apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan ngakurkan orang, damaikan orang, kemudian juga beliau dakwah, ngajar dengan cara yang baik. Hingga ketika sukses dakwah beliau, tahu apa yang terjadi? Bukti kesuksesan dakwahnya, beliau bilang, min siddah ila siddah la tajid tanazu' baina thnain. Kamu lihat, beliau tantang, lihat di kota Sewun, dari gerbang kota sampai gerbang yang satu lagi, dari ujung ke ujung, enggak kamu temui dua orang yang saling berselisih. Enggak ada dua orang yang saling berantem, enggak ada dua orang yang saling mendengki. Itu suksesnya dakwah. Pengajian yang sukses, ilmu yang benar, itu yang ngajarin orang ngebersihin diri dari dengki, dari kebencian. Ngakurin orang, bukan ngaduin orang. Mendamaikan orang, bukan membuat orang itu saling bermusuhan, saling berpecahan, saling membenci satu sama lain. Biarin tuh kerjaan bikin orang berantem, bikin orang ribut, itu kan tugasnya setan. Ya, kita pewaris Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, kerjaannya kita mendamaikan orang. La khair fi katsir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islah bainan nas. Enggak mengandung kebaikan, enggak ada baiknya. Ngumpulnya banyak, enggak ada baiknya. Orang-orang besar, enggak ada baiknya. Tapi ini dialog internasional, tidak ada baiknya. Kecuali kalau isinya ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk berbuat baik. Ya, bukan saling bermusuhan, mendamaikan orang, jangan ribut, jangan berantem, jangan gaduh, jangan rusuh. Ini jalannya Allah, ini perintahnya Allah. Lain daripada itu, enggak ada baiknya. Walaupun setan bilang baik, walaupun iblis bilang baik, tapi Allah Ta'ala bilang, la khair, tidak mengandung kebaikan di dalam itu semua. Islah bainan nas, innal fadaila kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'ain, ta'zim amrillah jalla jalaluhu wal sa'yu fi islah dzatil baini. Sesungguhnya kebaikan kalau mau diringkas semuanya kembali kepada dua perkara. Perkara pertama, mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Dan yang kedua adalah mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Begitu juga inna radha'ila kullaha law jumi'at. Keburukan, kejahatan, kalau mau dikumpulkan, diringkas, kembali kepada dua perkara. Induk segala kejahatan, dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Merendahkan, meremehkan hal yang diagungkan oleh Allah. Hal yang dianggap besar oleh Allah, dianggap kecil.
baik dari ketaatan ataupun kemaksiatan, ataupun solihin, ataupun muslim. Muslim wa inkan nagi, walaupun kosong dia punya kadar yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan 3 hal dalam 3 hal. Jangan remehkan ketaatan walaupun dikit. Jangan remehkan kemaksiatan walaupun kecil. Jangan meremehkan seorang muslim walaupun tukang maksiat. Sebab Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan, dan Allah Ta'ala menyembunyikan rahasianya di dalam para hamba-hambanya. Mungkin orang yang kita anggap remeh, nggak taunya fahuwa indallah azimun ali, di sisi Allah Ta'ala dia manusia agung yang derajatnya tinggi, di sisi Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Hadza diajarkan kita tuh untuk damaikan orang, ngakurkan orang. Tahu gak Sayyid? Kan kita tahu kan, oh Sayyid, Habib, cucunya Nabi, Sayyid. Nabi Muhammad bilang tentang Sayyid. Apa itu Sayyid? Inna bni hadha Sayyid. Ini Hasan nih, Hasan, cucuku, Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini dia baru Sayyid. Sayyid sejati. Bagaimana? Apa yang dia punya hingga dia menjadi Sayyid, menjadi rujukan, menjadi pemimpin? Apa itu Sayyid? Karena dia berkuasa, dia punya masa, dia punya harta. Lah, inna bni hadza Sayyid. Apa yang dia punya? La'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Ini perannya Sayyid. Allah Ta'ala akan mendamaikan dengan Al-Hasan ini 2 kelompok besar dari kaum muslimin yang siap berseteru, didamaikan. Itu Sayyid kayak begitu. Itu Sayyid mendamaikan orang. Yang mau ribut nggak jadi ribut. Habib Soleh Tanggul kerjaannya apa? Ada orang sakit dijenguk, ada orang ngundang didatengin, ada orang yang berselisih didamaikan, laki bini berantem diakurin sama Habib Soleh Tanggul. Subhanallah. Itu kerjaannya beliau. Itu juga kerjaannya Habib Abu Bakar. Itu juga kerjaannya Al-Jad Ali bin Abdurrahman. Itu kerjaannya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Itu kerjaannya para wali-wali dulu, damaikan orang, ngakurin orang. Itu kerjaannya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kerjaannya begitu. Sampai Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan tuh, bin Hil, sahib Asma'illah al-Husna, itu sampai dia itu tiap hari punya amalan. Kalau kita kan punya amalan wirid, zikir. Itu amalan beliau banyak. Di antara amalannya tiap hari silaturahmi. Datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Udah terus, pokoknya seperti ada listnya tuh. Begitu udah selesai, begitu ngulang lagi terus. Dalam sebulan tuh ada yang didatengin. Semuanya setiap hari datang. Oh, itu kerjaan abahnya kita juga begitu. Abah kita, Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan, kerjaannya begitu. Ya, mampir ke haji ini, mampir ke tempat ini, mampir ke fulan. Sampai kadang ke orang, pernah kita datengin orang, begitu sampai ke rumahnya, tuh orang belagak tidur. Udah gitu berbisik, bilangin sama Habib Naufal, ana lagi tidur. Dia kedengeran ngomongnya. Subhanallah. Dan abah kita nggak sakit hati. Pulang, Fatihah di situ, orang nggak ada. Besokannya ntar kapan? Datang lagi ke situ. Subhanallah. Kemana aja datang. Malah tuh zaman dulu, nih kita lagi cerita zaman dulu, ya. Diundang sama partai P3. Habib nasehatin kita, ajarin kita, datang pengajian, ngajarin orang-orang partai P3. Kemudian gak lama kemudian diundang oleh partai Golkar untuk ceramah, untuk pengajian di tempatnya mereka. Kayaknya pengajian bulanan. Datang, diajarin. Udah gitu, diundang sama partai PDI, waktu itu ketuanya Suryadi Sudirja zaman dulu. Kita yang nemenin, ada kiainya sana, Kiai Haris Munandar atau siapa. Kita yang nemenin, hadir di situ. Sampai mereka bilang, Habib katanya kagak mau dengar selentingan di orang, kagak mau diundang sama PDI. Begitu. Bilang, siapa aja yang ngundang kita, hatta Yahudi, kalau ngundang saya, dia pengen Islam, saya datang. Kata. Bukankah Nabi Muhammad datang ke kemahnya kaum musyrikin? Nabi kan tuh datang ke kemahnya kaum musyrikin. Waktu musim haji ngajarin mereka Islam.
datang ke masyarakat Yahudi, datang ke ke kelompok-kelompok kaum musyrikin, begitu, hingga diatur pertemuan dengan mereka sebelum Islam. Makanya ada bayatul Aqabah al-ula wa thaniyah. Begitu. Dan majelisnya Rasulullah, majelisnya Nabi Muhammad yang hadir muslim. Yahudi juga ada di situ, musyrikin juga ada di situ. Baca dong tafsir waktu Nabi Muhammad sujud, baca ayat surat An-Najm. Baca ayat sajdah di situ, semuanya ikut sujud sampai Yahudi, musyrikin, manusia, jin yang dengar itu bacaan semuanya ikut sujud. Subhanallah, ikut hanyut, sampai orang Yahudi ikut sujud juga, ikut hanyut dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi luas sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang paling penuh hikmah ya di dalam dakwah mereka, Masya Allah. Wa hakadha Al-Walid itu belajar di dalam keilmuannya, di dalam cara hatta ceramahnya, hatta pidatonya, hatta cara dakwahnya, belajar dari abahnya. Belajar dari abahnya. Nah kita pun juga, kita dulu tuh belajar dari abah kita. Diajarin dari abah kita. Nih kalau ceramah gini, ya kalau ngomong begini, orang masih haus, stop tuh omongan. Ya, cuma nggak kayak sekarang, sampai jam 9 kita masih ngoceh aja terus. Begitu. Ala kulli hal, Masya Allah. Lakin minat tatwil kallatil himam, fasara fihi al-ikhtisar al-multazam. Masya Allah Al-Walid hadha. Begitu sampai segala-galanya kita lihat. Begitu dia dapatkan ini yang saya dapat dari ayah kami, yang dia dapat dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Salim bin Jendan. Begitu juga yang dia dapat dari guru-gurunya. Dan ini juga yang kita lihat, kita tuh ngambil sanad. Sanad keilmuan. Ya. Sanad bukan cuma di dalam ilmu doang. Sanad dalam ilmu. Sanad di dalam pemahaman. Dalam pemahaman. Kemudian juga sanad di dalam metode. Sampai kita bicara pidato pakai sanad. Kita ngomong seperti ngomongnya guru-guru kita dan ayah kita. Metode yang kita lakukan sama seperti metodenya mereka. Begitu. Wah kata, hatta di dalam jihadnya kita seperti jihadnya mereka. Di dalam amar ma'rufnya kita seperti amar ma'rufnya mereka. Nahi mungkarnya kita ngikutin nahi mungkarnya mereka. Syiddahnya kita ngikutin syiddahnya mereka, lembutnya kita ngikutin lembutnya mereka. Wah kata yang diajarkan oleh mereka orang-orang yang mulia tersebut. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa tempuhkan kita di jalan yang mulia. Begitu juga ini kita mengenang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, itu sahabat daripada ayah kami, sahabat daripada kakek kami, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Masya Allah, itu beliau sahabat dekat. Sampai ketika wafat Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, itu besokannya pertama yang datang ke situ, yang datang adalah Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan beliaulah yang turut menyemangati untuk diadakan haul Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas di Singapura sana, sebagaimana diceritakan oleh guru kami, orang tua kami, Al-Walid Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas. Kemudian juga hubungan mereka demikian erat, Masya Allah. Hatta Masjid Ba'alwi pun juga waktu itu diresmikan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dalam kisahnya mereka, hakadha, mereka orang-orang yang mulia, ahli safa wal wafa, ma fihi mugattudid, ma bain hadha yumid wa akhar kadha yastamid. Orang yang berhati suci, antara mereka tuh nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Ini saling support, saling mencintai, saling membimbing, saling menasehati satu sama lain. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka semuanya. Dan Allah Ta'ala tempuhkan kita semua di jalan mereka, ya, jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat dari negeri kita bala, musibah, penyakit, dan segala macam keburukan. Allah Ta'ala damaikan negeri kita, dijadikan baldah thayyibah, Rabbun ghafur. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wa hadina al-husna bi hurmatihim, amidna fi tariqatihim wa afatihim minal fitani. Kita baca sedikit.